Dibuka sedikit. Daripada gosip. Sebelumnya pertama-tama kami ucapkan dari Majelis Taklim Al-Kansa, taqabbalallahu minna wa minkum. Insya Allah kita bisa dipertemukan lagi di Ramadan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustadz, masih bisa bersama dengan Al-Kansa. Insya Allah kita akan membahas kitab Husnul Muslim hari ini. Insya Allah mendapatkan ilmu bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja Ustadz. Silahkan dilanjutkan bahasan kitabnya. Baru belajar nol. Tuh, apa presenter. Sudah ada bagiannya sendiri-sendiri, Ustadz. Ya, semua dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dimuliakan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Kita lanjutkan kajian yaitu kitab Hisnul Muslim. Kitab Hisnul Muslim. Kitab ini berisi tentang syarah atau penjelasan zikir-zikir yang kita baca sehari-hari. Kita sampai di halaman, kita masih masuk di zikir ini ya, zikir zikir pagi sore ya. Iya. Sebentar. Nah, mana itu? Ini dia. Ya, mana dia? Ini dia. Nah, kok salah. Bentar ya. Sebentar ibu-ibu sabar ya. Online tuh susah bikin scan-nya. Walaupun di-scan-in nama Ica. Bentar, Hisnul Muslim. Halaman berapa? 180, Ustadz. Oke. 180. Oh, ini baca ayat ini ya, kulhu ya? Kulhu, iya. Kita udah bahas tentang ayat kursi. Ya. Luar biasa. Coba. Ada hadiah nggak? Ada, Ustadz. Ada ya? Ya, apa aja kayak yang nganggur barang di rumah dibungkusin aja. Ya, biar semangat. Ada, udah disediain, Ustadz. Coba ibu-ibu, saya pengen tahu apa sih keutamaan ayat kursi? Ada yang tahu nggak? Apa sih keutamaan ayat kursi? Kita udah bahas tuh minggu kemarin tuh. Apa keutamaan ayat kursi? Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Raise hand. Ibu Yuniarti. Ya, boleh diitin teh. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya rumah kita tidak dimasukkan setan. Ibu ngarang apa-apa. yang dipelajari kemarin apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Bu, yang dipelajari kemarin bulan lalu. Keutamaan ayat kursi. Kalau tadi yang Ibu Yuniarti Bandung baca, maksudnya setan lari dari rumah yang itu surat Al-Baqarah, ya, itu surat Al-Baqarah. Ini ayat kursi aja Bu Yuniarti. Surat apa? Jadi kalau yang Bu Yuniarti Bandung bilang itu surat apa tadi? Al-Baqarah, ya. Siapa yang baca Al-Baqarah, maka setan lari dari rumahnya. Sekarang di dalam Al-Baqarah itu ada ayat kursi. Nah, apa tuh? Bu Yuniarti tahu nggak? Apa keutamaannya? Atau yang lainnya? Mungkin? Selain Bu Yuniarti Bandung, tadi Bu Yuniarti Bandung udah benar. Cuma secara global, ya, secara global
Al-Baqarah. Nah, sekarang bukan Al-Baqarahnya, ayat kursinya khusus. Ya. Bu Yunarti tadi itu tentang keutamaan Al-Baqarah mengusir setan dari rumah. Nah, kalau ayat kursinya tadi, ayo, nyontek yang cepat. Ada? Masyitah, woi, dari Bintaro kita coba. Ayo teh. Dibuka. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya Tad. Oh, mangga. Baca ayat kursi setelah sholat, insya Allah tidak ada batas antara dirinya dengan surga. Begitu Pak Ustaz. Kecuali ujungnya belum. Tidak ada batas antarinya dengan surga kecuali kematian. Kematian, ya Allah. Ya. Nah, 1, 2. Cuma itu doang Tad, taunya Tad. Aduh. Nah, ya udah, soal yang lain. Makasih Teh Masyita. Lagi nambahin tuh, ya. Jadi yang pertama, orang tidak, siapa yang baca ayat kursi setelah selesai sholat ya, tidak ada yang menghalangi dia dengan kematian kecuali surga. Jadi kalau dia, tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Maksudnya kalau dia mati dia bisa masuk surga. Ya. Ada lagi yang lain ya? Ada 4 kok. Nah ini yuk nggak dibaca kan? Jadi kalau meta, ayo. Ya meta apa? Meta Jufri, silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku coba ya. Coba. Tapi ingatnya cuma satu. Kalau misalnya dibaca sebelum tidur, Allah akan mengirimkan malaikat buat menjaga keselamatan kita. Oke, Allah akan dilindungi ya. Allah akan melindungi orang yang baca ayat kursi sebelum tidur. Ya, atau siapa yang baca pagi dan sore. Ya, termasuk juga. Ada lagi nggak, Met? Nah ini kan tahu yang tadi yang kalau sesudah sholat itu Pak sama udah dijawab. Ya, jadi yang baru kejawab nomor 3 nomor 4 nih. Meta tadi siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur ya, Met ya. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Oke, Meta baru 1 nih, sama yang nomor 4 udah kejawab. Ada lagi? Masih 2 lagi. Ayo, saya banyak buku kecil di rumah nih. Mungkin ada yang mau bagus-bagus bukunya. Nanti saya kasih Nurul ya, bukunya Nur. Banyak di rumah nih. Ya, ada lagi? Siapa Mbak Rini ya? Nih, siapa ini? Udah di unmute Mbak Rini. Ini Suci. Ya. Bu Rini. Di unmute dulu Mbak Rini. Memberikan perlindungan dari jin dan sihir. Karena membaca ayat kursi sama seperti seperempat ayat Al-Quran. Tahu dari mana Bu Rini? Ya, Bu Rini tahu dari mana? Ya. Ya, Ustaz. Ya, tapi salut udah berani ya, Masya Allah. Belum tepat, tapi Masya Allah luar biasa Bu Rini. Makasih Bu Rini. Biasa kira. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Nah, 1, ayo. Ya, mau jawab Ustadz. Kalau baca ayat kursi sebelum keluar rumah, maka 70.000 malaikat akan menjagamu. Dari mana tahu begitu? Pernah dengar itu, ada kajian.
Yang kita bahas kemarin apa coba? Ini kalau baca setelah wudhu, maka derajatmu akan dinaikkan 70 tingkat. Nggak Nah, ada, saya ingat itu. nggak ada. Dari mana kajian siapa tuh? Ini pernah dengar Ustadz. Nggak tahu sih saya benar apa salah, makanya saya jawabnya itu. Ya nggak bener lah. Ya, Oh, salah ya Ustadz. lah ya. Ayo, jadi baca ayat kursi setelah wudhu nggak ada ya. Mau keluar rumah juga nggak ada, Bu Tatu. Oh, harus dipilih Tapi ya. ada juga kalau yang Ustadz ajarin kemarin baca setelah sholat, maka jarak jarak antara kamu dan surga kematian. Ya, Yang itu yang dari Ustadz. udah ada 2 lagi nih. Terus Ini baru Selina ada. ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Apa tadi? Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Mantap. Satu lagi. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran karena ada nama Allah di keagungannya melebihi langit dan bumi. Oh, ini nyatet dia, buka catatannya ketemu ya. Catatannya ketemu. Benar ya. Dah, Bu Ruslina benar tuh. Jadi ini lihat tuh contekannya. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kenapa? Ada kalimat ya hayyu, ya qayyum, ya. Karena ada kalimat ya hayyu ya qayyum. Yang kedua, ayat kursi ada keagungannya melebihi langit dan bumi. Keagungannya melebihi langit dan bumi. Nih, ayat kursi nih. Keagungannya melebihi langit dan bumi. Nah, baru itu tadi sebelum tidur ya dihindari dari setan. Terus baca habis sholat ya bisa menyebabkan masuk surga. Nah, ini 4. Yang tadi semuanya ya dapat buku deh ya. Insyaallah walaupun yang salah dapat nanti saya kasih ke Nurul bukunya ya Nurul. Taib. Itu saja kuisnya. Berarti Ibu dibaca lagi ya. Ini ayat kursi ini kan tiap hari kita baca ya. Tiap hari 3 coba tiap hari kita baca. Coba Nurul, apa keutamaan ayat kursi? Jemputin 4-4-nya Nurul. Bismillah Ustadz, ayat paling agung di dalam Al-Quran. Terus? Keagungannya melebihi langit dan bumi. Terus? Bacaan sebelum tidur. Bisa dijaga dijaga. Terus? Sebab masuk surga kalau dibaca setiap habis sholat. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu ketika baca ayat kursi itu ditaruh di otak kita tuh. Biar kita baca ayat kursinya tuh apa ya? Benar. Khusyuk. Ya, nggak main-main. Apalagi dibacanya setiap pagi dan sore. Jadi mudah-mudahan dengan paham maka kita akan jadi lebih baik ibadahnya. Ya, buat semuanya. Mudah-mudahan 4 keutamaan ayat kursi tadi bisa kita taruh di hati kita untuk kita selalu amalkan, tapi kita bukan hanya baca ya, tapi juga paham. Jadi kalau kita baca saja tidak paham, kurang keutamaannya. Tapi ketika kita baca lalu kita paham, maka Masya Allah itu insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya. Jadi pagi sore itu kita baca apa tadi? Baca ayat kursi ya. Kemudian selanjutnya kita bahas yaitu tentang setelah kita baca ayat kursi, kita baca yaitu al-mu'awwizat ya. Mu'awwizat. Apa itu mu'awwizat? Mu'awwizat itu adalah kulhu, falak, dan annas. Disebutnya apa tadi? Mu'awwizat. Mu'awwizat. Nah, ada ibu-ibu pernah bilang begini, Ustadz, saya cari kok nggak ada ya di Quran surat Mu'awwizat. Mu'awwizat itu jin, itu gabungan nama lain dari kulhu, falak, dan annas. Disebut Mu'awwizat. Dicatat buat kuis minggu depan, bulan depan ya. Mu'awwizat. Apa artinya mu'awwizat? Ya, ayat-ayat perlindungan. Tapi kalau falak dan annas saja itu disebut mu'awwizatain. Kalau falak dan annas saja disebutnya mu'awwizatain. 2 ayat perlindungan. Ya.
Jadi kalau kita baca kulhu, falak, annas, maka dia disebut dengan muawwizat. Dia ayat-ayat perlindungan. Tapi kalau cuma falak annas saja, maka disebut dengan muawwizatain. 2 ayat perlindungan, bukan 3, 2 ayat. Nah sekarang ayat yang pertama yang kita bahas dan kita baca, dan ini sangat hebat ini, ya, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Dan ini pasti semuanya sudah tahu. Kembali lagi, kita bahas ini bukan pengen sekadar tahu, tapi kita pengen memperdalam. Kita pengen olahraga akal, ya. Saya ajak ibu-ibu untuk olahraga akal. Apa olahraga akal? Memperdalam sesuatu sampai sedalam-dalamnya, sehingga sampai muncul kecintaan. Ya kan, kalau mana Nana, Bu Dokter Andes mana? Ya, Nana makin tahu keistimewaan suami, makin apa? Ya, makin gede belanjaannya kan makin sayang, ya. Maka ketika kita mengetahui sesuatu dengan dalam, dengan paham, maka kita akan makin cinta. Malah ada sahabat Nabi, ya, kalau salat selalu habis baca surat, satu surat baca kulhu. Misalnya gini, misalnya apa, dia baca surat apa, ya, surat dia bisa baca Al-Ghasyiyah misalnya. Setelah dia baca Al-Ghasyiyah di rakaat pertama, dia baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua dia baca surat lain, misalnya Al-Fajr. Habis baca surat Al-Fajr dia baca Al-Ikhlas. Pokoknya setiap salat dia selalu tutup dengan Al-Ikhlas. Maka kemudian dia ditanya, kenapa? Saya cinta kepada Al-Ikhlas. Saya cinta kepada Al-Ikhlas. Maka dalam riwayat disebutkan apa? Hubbuka iyyak tadkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada kulhu menyebabkan kamu masuk surga. Kecintaanmu kepada kulhu menyebabkan kamu masuk surga. Jangan main-main sama Al-Ikhlas sih. Ya, kita punya kecintaan kepada Al-Ikhlas. Tapi ya nggak bakalan cinta kalau nggak ngerti, kan? Nggak bakalan cinta kalau nggak paham. Bagaimana dia mau cinta? Ya, orang bacanya qomat kamit kok. Maka siapa yang tahu keistimewaan kulhu, dia tidak akan pernah ninggalin habis sholat. Baca itu. Dia nggak bakalan ninggalin setiap pagi dan sore. Jadi zikir pagi sore ini bukan sekedar lip service. Ya, maksudnya lip service di lip service, ya. Maksudnya sekedar lisan saja ngucap, bukan. Tapi ada yang namanya kepahaman, ngerti kenapa dia baca Al-Ikhlas ketika pagi dan sore habis sholat. Bahkan saking cintanya kepada Al-Ikhlas, sahabat Nabi tadi, ya, setiap sholat selalu diakhiri dengan Al-Ikhlas. Dan ternyata dia cinta sama Al-Ikhlas, sehingga akhirnya disebutkan hubbuka iyyak adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk surga. Tapi dia hafal Quran juga, ya. Ya, kalau kita kan membaca Al-Ikhlas emang mentok, ya Bu, ya. Emang apalnya itu aja, gitulah. Ya, makanya ibu cinta, ibu baca Al-Ikhlas mulu, cinta ya? Enggak, emang nggak ada yang hafal lagi. Ya, nggak ada yang hafal lagi. Nah, mudah-mudahan tambah hafalannya. Baik, itu sedikit prolog tentang Al-Ikhlas. Kita coba akan, karena ini sampai dalam kitab Al-Qurtubi ada sebuah riwayat, ya, ada sebuah riwayat saya bilang, ya. Ada sebuah riwayat. Ada seorang meninggal, lalu ketika dia meninggal, dia disolatin sama berapa orang, Nurul? Yang nyolatin dia bukan orang, Nurul. 70.000 malaikat ikut menyolati dia. 70.000 malaikat menyolatin dia, Masya Allah. Terus, apa rahasianya? Sampai segitu, ini dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Sampai segitunya. Sampai malaikat mendoakan, ikut menyolatkan dia 70.000 malaikat. Ternyata orang ini duduknya, jalannya, berdirinya, tidurnya selalu membaca Al-Ikhlas. Jalan kulullahu ahad, duduk kulullahu ahad,
Ya berdiri tidur, masya Allah. Ya nggak boleh di kamar mandi aja kan. Ya, nah, ternyata luar biasa hebatnya orang yang mengamalkan. Kenapa segitu hebatnya? Ini yang harus kita kupas. Jadi tujuan daripada kitab Syarah Hisnul Muslim, pembahasan kitab Hisnul Muslim ini, penjelasannya bukan hanya sekadar kita baca. Ya kalau baca zikir mah ya mendingan gak usah baca bahasa syarah tuh. Syarah itu kan artinya penjelasan. Kalau memang ibu cuma baca zikir doang, ya berarti udah langsung aja tuh. Apa aplikasi apa tuh? Apa doanya? Atau doanya apa? Apa doanya? Udah selesai, gak usah pakai syarah. Karena yang nama syarah itu penjelasan. Jadi kalau cuma sekedar baca, ya udah baca aja tuh apa doanya. Tapi kita di sini belajar Hisnul Muslim yang dikaji, yang diadakan oleh Al-Hansa ini, tujuannya adalah bukan hanya sekadar baca, tapi kita punya tahu gitu loh. Tapi gimana nggak kalau mau tahu kalau dia nggak cinta? Gimana dia bisa cinta kalau nggak belajar? Nah, oleh karena itu tadi kita sudah bahas tentang ayat kursi kemarin ya. Saya udah bahas ayat kursi, tahu ya? Ada ini dong, nak ujian. Nurul, Siska, ada ujian tuh, ya? Ujian kayak Gimana caranya Ustadz? Hah? Kayak paduka ya Ustadz ya. Paduka, ada Kayak ujian. paduka, ya. Ya, ujian. Ih, keren atuh, ngaji mah nggak boleh sambilan ya. Saya dapat hadiahnya loh Ustadz waktu itu. Ya, nanti gampang hadiah kita ini, mau pisau lempar boleh ada di rumah. Ya, Paket sama kursusnya Ustadz. kita cari inilah sponsor, banyak sponsor mah. Ya, minimal dapat itu, swap ya gratis. Voucher. Ih, Benar. nanti insya Allah kalau sponsor, Siska temennya. Masya Allah. Biasa dia ya. Muridnya Ustadz semua juga sih. Gampang gitu. Ya, dah. Ya, jadi coba dibikin tuh, ya. Coba tuh trio tambah Ica tuh, ya, atau tambah Dini boleh. Tuh bikin tuh, ya. Kalian rapat deh tuh. Bikin apa yang udah dibahas, dan bahasan itu nanti jadi rangkuman gitu loh. Yang poin-poinnya aja, karena ibu-ibu ini tempat lupa. Kalau ternyata akhirnya lupa, ya bacanya gitu-gitu aja gitu loh. Maka kita berharap tadi ketika baca ayat kursi ini lebih agung daripada langit dan bumi ini. Ya, ayat kursi ini ya bisa menyebabkan masuk surga dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dirundingkan tuh, ya. Nanti kasih ya jawabnya, ya silakan jawab di rumah, ya, jawab di rumah, nanti dikumpulin. Mudah-mudahan dulu sih saya lagi offline ya, ada ujian itu di Kemang Pratama tuh. Makanya mereka udah 5 tahun ngaji itu udah pada bisa bahasa Arab tuh banyak. Udah bisa ngobrol, bahkan udah bisa nerjemahin. Nah, Ustaz. Ya, udah bisa nerjemahin teh. Jadi saya tinggal baca hadis yang terjemahin dia. Ya, nah, itu luar biasa. Kajian itu bukan selingan ya. Kayak kajian itu adalah tanda kita dipilih oleh Allah untuk melakukan banyak kebaikan. Baik, kita lanjut tentang masalah al-ikhlas ini. Semua sudah tahu ya, artinya juga udah pada tahu ya. Tapi kita coba lebih dalam lagi mengenai al-ikhlas ini, ada apa aja di dalamnya. Baik, kita coba kapan baca al-ikhlas. Ya, kapan baca al-ikhlas? Ada 9 waktu yang dianjurkan baca surat al-ikhlas. Ya, yang pertama waktu pagi sore udah pada tahu nih. Ya. Yang kedua ya ketika sebelum tidur. Kalau baca pagi sore maka sebanyak 3 kali ya, maka 3 kali dengan sebanyak 3 kali, maka dengan ayat ini akan mencukupkanmu. Nah, 3 kali ini ditambah dengan apa tadi? Falak dan An-Nas. Saya ulangi ya. Ini boleh dibaca Nurul. Pada malam hujan. Pada malam hujan lagi gelap gulita, kami keluar mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat bersama kami. Lalu kami menemukannya. Beliau bersabda, apakah kalian telah sholat?
namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Kemudian beliau bersabda, katakanlah. Hingga aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah atau bacalah surat Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu atau menjagamu dari segala keburukan. Haji, Masya Allah. Jadi dibaca Kulhu 3, Falak 3, Anas 3 setiap pagi dan sore. Maka, Bu, perhatikan. Maka dengan ayat-ayat tadi akan mencukupkanmu, maksudnya menjagamu dari segala keburukan. Ya, nih ibu-ibu, jadi tambah semangat baca apa tadi? Baca Al-Ikhlasnya. Jadi kita setiap pagi sore kan baca Al-Ikhlas. Tapi pertanyaannya, bacanya tuh khusyuk apa enggak? Paham apa enggak? Ada perasaan apa enggak? Dihayati apa enggak? Apa sekedar ucapan saja? Maka supaya paten bagus, maka kita harus tahu. Ternyata siapa yang baca ini setiap pagi 3, sore 3, maka dengan ayat-ayat ini Allah akan mencukupkanmu atau menjagamu dari segala keburukan. La haula wala quwata illa billah. Makanya anak-anak ajarin ya, baca Al-Ikhlas, Falak, Anas setiap pagi dan sore. Ya, ibu juga jangan lupa. Ya, mudah-mudahan kalau anak-anak gak baca diwakili sama ibunya, Allah berikan keberkahan keluarganya lewat ibunya. Karena agak susah juga nyuruh anak-anak muda ya. Kemudian yang kedua sebelum tidur, ini pasti udah pada tahu dibaca sebelum tidur ini ya. Ya sambil diapain? Sambil diusap ya. Coba sekarang ini siapa? Nana. Ya, Pak Ustaz. Nana. Ya, Pak Ustaz. Ya, baca. Ini dia cuma iya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah, beliau radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, Qul auzu birabbil falaq atau surat Al-Falaq, dan Qul auzu birabbin nas atau surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau mulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Coba Nana, saya tanya. Anda baca Kulhu Falak Anda sebelum tidur kan ditiupin ya? Ya. Ada yang nanya, kenapa kudu ditiup? Iya, ada yang bisa jawab. Kenapa kudu ditiup? Satu sunnah tentunya. Ternyata, Nana tahu lagi? Enggak, Pak Ustaz. Nah, ternyata Nak, ya saya pernah baca sebuah pendapat. Kenapa kita tiup? Satu, setan itu suka niup. Kan ada doa tuh, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dari godaan setan yang terkutuk, yang suka ngapain, termasuk suka meniup dia. Setan suka meniup, maka kita balas dengan tiupan Kulhu Falak An-Nas. Yang kedua, tukang sihir juga suka niup. Tukang sihir juga suka niup. Tukang sihir suka niup. Kan? Nafasati fil 'uqad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri nafasati fil 'uqad. Yang meniup pada buhul-buhul. Jadi tukang sihir itu suka niup. Hati-hati. Maka kita balas tiupannya dengan kalimat-kalimat Allah mu'awwizat, yaitu Kulhu Falak dan An-Nas. Mudah-mudahan tuh setan yang niup pergi, tukang sihir yang niup pun pergi. Ya, Anda harus yakini ini ya.
Dan banyak hal-hal yang kita nggak tahu dan nggak ngerti, dan hanya Allah yang tahu. Banyak mungkin hal-hal yang harusnya mencelakai kita, harusnya entah terjadi apa ya, tapi karena kita baca zikir pagi dan sore, maka yaitu di antara Qul Falaq Anas Allah jaga. Ya, cuma kita maunya kan kayaknya aman-aman aja gitu loh hidup. Wallahu a'lam kalau dibongkar dari awal, kalau dibongkar segalanya oleh Allah, rahasianya, yang ada kita hanya bisa bersujud dan menangis. Betapa baiknya Allah penjagaannya. Ya, maka lakukan terus zikir pagi sore dan sore ini termasuk dibaca ayat kursi Qul Falaq Anas ini sebelum tidur. Saya dulu ya lagi SMA tuh saya ketua OSIS ya. Terus ada orang kalau masuk ke kelas saya, dulu saya jurusan ekonomi ya, sambil pesantren, sambil saya sekolah umum juga gitu ya. Terus ada orang kalau masuk kelas saya itu niup begini. Itu orang ngapain niup setiap masuk ke kelas? Ya ternyata begitu ditanya, diinterogasi, dia sedang melet seseorang supaya itu orang naksir ya. Ya kalau saya nggak perlu ditiup-tiup, dia suka sama saya itu. Ya. Tapi kalau ini orang, jadi memang di kelas itu ada mungkin dulu ya zaman jahiliyah namanya juga ya. Lagi saya SMA, ya saya juga pesantren, terus ada SMA juga gitu ya. Nah, itu jadi ada orang yang melet maksudnya mau melet perempuan gitu loh. Ya, setiap masuk ke kelas padahal dia bukan kelas saya. Ternyata setelah ditanya-tanya dia sedang mengincar seorang wanita. Nah, ini jadi hal-hal kayak begitu ada ya Bu ya. Ya, itu kerjaan siapa? Kerjaan setan tentunya. Nah, makanya kita berharap dengan baca Falak dan Anas ini ya, dijaga oleh Allah dari tiupan tukang-tukang sihir, tiupan setan yang kita nggak tahu siapa yang jahat sama kita. Ya, sampai hati-hati yang suka pajang-pajang foto ya, pajang foto di Facebook, di Instagram, hati-hati Anda harus punya kekuatan zikir. Ya. Tapi kalau itu foto yang ngituin aurat, ya mendingan nggak usah tuh, jangan Bu ya. Udah nggak pantas ya, udah tua lagi ya lagi muda aja nggak boleh apalagi udah tua. Nah itu ada seorang suami istri yang baru nikah. Kemudian dia tiba-tiba hilang suaminya, entah kemana. Berapa lama ditemukan dengan wanita lain. Lalu diinterogasilah wanita tersebut. Kamu kenal dari mana suami saya? Saya hanya kenal lewat Facebook saja. Jadi suaminya itu selalu dipandangi sama dia. Suami orang itu selalu dipandangi sama dia. Cakep banget ya Allah, pengen banget ya jadi punya laki kayak begini ya. Wah, ya dihayal-hayalkan. Dan itu dibawa oleh setan. Nah itulah ain kayak begitu. Dan akhirnya ainnya datang ke dia dan dia meninggalkan istrinya padahal belum lama menikah. Hati-hati. Yang nggak tahu yang jahat sama kita siapa, yang nggak ada yang tahu ya. Yang penting kita amalkan zikir-zikir. Khususnya ayat kursi kulhu 3, falak 3, anas 3 sebelum tidur. Ini jadi kita lagi bahas secara global, kapan aja dibacanya. Salah satunya adalah ini. Kemudian ketika ingin meruqyah, nah bagus nih kalau pengen meruqyah baca apa tadi? Kulhu, falak, anas. Lanjut Siska, coba. Ustadz, mau nanya dulu Ustadz. Jadi ditiup sekali, tiup ke seluruh badan, habis itu tiup lagi, baca lagi, tiup gitu. Ya sebenarnya hal seperti itu yang saya tahu adalah bebas, diberikan banyak kemudahan. Mau model yang kayak apa? Mau baca 3 kali dulu baru tiup, nggak apa-apa. Mau baca 1 kulhu falak, 1 anas, 1 tiup, baru lagi boleh. Ya, pernah ada seorang syekh, saya cuma lupa namanya. Ditanya tentang masalah tiupan-tiupan itu. Bagi dia bebas, ya, yang penting ditiup sama dia. Itu.
Ya. Nah, kalau saya lebih suka tuh 3 lalu tiup. Ya, tapi ada juga yang kulu falak anas tiup, kulu falak anas tiup, kulu falak anas tiup. Boleh. Lanjut sis. Ya, bismillah. Ketiga, ketika ingin meruqyah atau membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Bukhari membawakan bab dalam sahihnya meniupkan bacaan ketika ruqyah. Lalu dibawakanlah hadis serupa di atas dengan cara seperti dijelaskan dalam poin kedua. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Mu'awwizatain, surat An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu, sama seperti ketika beliau hendak tidur. Jadi, tatkala meruqyah, kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu keduanya ditiup, lalu dibacakanlah 3 surat tersebut. Setelah itu kedua telapak tangan tadi diusapkan pada seluruh anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Cara seperti ini diulang sebanyak 3 kali. Kalau kita jenguk orang sakit dan orang itu perempuan, ya kita bisa ruqyah dia tanpa dia minta harusnya. Ya, kita baca kulhu, ya falak, anas, ya berapa kali tadi? 3. Ya, 3 kali ditiup. Kemudian diusapkan ke tempat yang sakit. Apalagi itu suami, anak, ya, orang tua. Nah, ini cara meruqyah, ya, meruqyah orang yang sakit dengan baca kulhu falak anas. Dan banyak orang kalau baca kulhu falak anas itu cuma mau tidur, habis sholat, pagi sore, padahal dia bisa meruqyah orang lain dengan cara membaca kulhu falak dan anas ini, kemudian ditiupkan lalu diusapkan kepada orang yang sakit. Ya. Jadi sebenarnya Ustadz nomor 2 itu juga ruqyah ya, seperti ruqyah juga sebelum tidur ya Ustadz ya. Sebelum tidur ya tadi membalas tiupan-tiupan yang nggak bagus ya. Ya, tiupan setan, tiupan tukang sihir dan lain-lain ya. Dulu ya, lagi zaman-zaman jahiliyah ya, saya pernah ikut kursus kayak bagaimana cara orang ya dengan sihir masuk rumah orang tanpa kelihatan. Itu ada diajarin itu ya sama dukun tuh ya. Ternyata katanya jurus masuk ke rumah orang ya tanpa diketahui dan pokoknya dia bisa masuk ya. Yang punya rumah nggak tertidur pulas, dia bisa aktif merampok dan lain sebagainya. Itu diajarin tata caranya tuh. Cuman modal kencing doang. Kencing di rumah siapa? Depan rumah orangnya, ya tuh dukun ngomong begitu. Tapi alhamdulillah ya dukun itu setahu saya udah tobat dia. Sudah tobat. Kemudian tapi dulu kita pernah dikasih tahu tata cara kayak begitu. Astagfirullah la haula wala quwata illa billah ya. Dulu lagi zaman jahiliyah. Nah, dan banyak orang yang mungkin kita hal-hal yang gaib yang kita tidak ketahui ya. Ya, entah setan dari mana datang atau orang benci sama kita. Ya, apalagi saya yang sering menampakkan seperti ini ya, apalagi ustadz-ustadz sunnah yang sering menampakkan diri, yang mungkin pasti dilihat orang, kan pasti ada saja ain-ain, ya, ada saja orang yang benci, ada aja orang yang suka dan lain sebagainya, itu bisa jadi ain. Maka mereka, saya dan mereka tentunya ya ustadz-ustadz yang ini harus lebih kencang lagi baca apa tadi? Ya, baca zikir pagi dan sorenya. Ya alhamdulillah, so far baik-baik, bagus-bagus atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah ini meruqyah. Jadi kulhu falak anas ini mungkin Nurul udah pernah tahu meruqyah dengan kulhu falak anas. Ya. Nah, ini mungkin yang baru tahu ya. Kemudian qadarullah memang anaknya sakit, ibunya sakit, coba deh. Ya, ruqyah dengan membaca surat Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas. Sering-sering nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa ya, nggak ada batasannya kayak gini-gini. Tentunya lebih bagus sering-seringnya. Insya Allah ini kalimat Allah ini ajib ya, hebat. Cuma Pak Ustadz
Ya intinya kalau gini, kesembuhan itu dari Allah. Ketika yang kita baca itu ternyata Allah tidak sembuhkan karena dengan rahasianya, izinnya, hikmahnya, kita dapat pahala baca, betul? Ya, ya. Tapi ketika sembuh, Masya Allah, ya, dan itu yang kita harapkan. Maka makin hebat keyakinan seseorang terhadap ayat Allah, makin hebat kemampuannya. Oke, ketika kita membaca sesuatu pasrah, yakin, wah makin ajib itu, insya Allah. Kemudian yang keempat, ya, mari Nurul. Nah ini sesudah selesai salat, ya, selesai salat pasti udah pada tahu. Ini tadi sudah dibahas. Kemudian yang kelima, dibaca mengerjakan salat sunnah fajar qobliyah subuh, ya. Ini juga sudah pada tahu. Kalau kita salat qobliyah subuh bacanya surat apa? Al-Ikhlas, Al-Kafirun dulu baru Al-Ikhlas. Ya, dan Al-Kafirun Al-Ikhlas itu selalu diapain? Bareng, ya. Selalu bareng dibacanya. Nah, ya, makanya ada yang menyebutkan dalam kitab Ibnu Ashur, Tahwir At-Tanwir, saya lupa ya, Tahrir At-Tanwir, ya. Itu Al-Kafirun itu dinamain surat Al-Ikhlas juga. Nama lain dari Al-Kafirun adalah Al-Ikhlas. Karena selalu berbarengan. Kemudian habis sholat ba'diyah maghrib, ya, ini surat Al-Ikhlas. Kita lagi coba baca Al-Ikhlas dulu, ya. Falak Anas tuh ada tersendiri. Makanya disebut apa tadi kalau Falak Anas? Mesti ingat turun? Wazin, ya. Apain? Mu'azawiyatin. Betul. Mu'azawiyatin, ya. Nana gimana? Oh, iya. Azawiyatin. Mu'awizatain. Hati-hati jangan jauh jatain, ya. Itu dua istri artinya. Ya. Mu'awizatain. Jadi ini mu'awizatain, ya. Jadi ada pembahasan nanti khusus, ya, tentang Falak dan Anas. Ini baru Al-Ikhlas dulu kita coba, ya. Saya pengen ibu-ibu memperdalam, ya, sampai sedalam-dalamnya tentang Al-Ikhlas, sampai muncul kecintaan, dan mudah-mudahan tadi seperti riwayat ibu mati bukan disolatin orang aja, 70.000 malaikat ikut nyolatin ibu, ya. Itu saya baca riwayatnya, ada sahabat Nabi namanya, saya lupa tuh, Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni, ya. Itu dia meninggal katanya disolatin 70.000, karena ternyata dia memang rajin baca Al-Ikhlas. Bahkan orang yang cinta kepada Al-Ikhlas bisa menyebabkan dia masuk surga. Kemudian habis ba'diyah maghrib, ya, sudah tahu. Kemudian habis sholat witir yang 3 rakaat, ya. Rakaat keberapa? Rakaat ketiga, ya. Kemudian 8 dibaca ketika setelah sholat maghrib pada malam Jumat. Nah ini, ketika mengerjakan sholat maghrib, sholat wajib pada malam Jumat. Sholat Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah, sedangkan sholat Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua, ya. Nabi SAW biasa ketika sholat maghrib pada malam apa? Pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ya, ini bukan salat sunnah ibu, ya. Kalau tadi kan udah dibahas salat sunnah. Itu kan kalau salat sunnah ba'diyah apa tadi? Qobliyah subuh sama ba'diyah maghrib. Tapi dalam riwayat yang katanya, ya, di hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Miskatul Musabih, bahwa Nabi SAW biasa ketika salat maghrib malam apa tadi? Malam Jumat, ya, malam Jumat, salat maghrib pada malam Jumat, maka membaca Al-Kafirun dan apa tadi? Al-Ikhlas. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi kalau ibu-ibu ada ustadz salat maghrib baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas malam Jumat, memang ada sunnahnya, ya. Kemudian 9 ketika salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ibu-ibu habis tawaf, ya. Kemudian salat di makam Ibrahim, maka itu sunnahnya ibu salat sambil baca ayat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, sekarang masih tentang Al-Ikhlas. Beberapa hal yang berhubungan dengan Al-Ikhlas. Apa aja
Ini luar biasa, hadis-hadis tentang Al-Ikhlas itu banyak sekali, ya. Dan kalau Ibu pengen lihat banyak juga di di hadis-hadisnya itu, diantaranya ada di mana tadi, di tafsir Ibnu Katsir ada tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Nah, diantaranya, nah ini ada nih bahwa ini yang tenar nih, dan kita harus tahu apa maksudnya nih. Bahwa membaca surat Al-Ikhlas seperti apa tadi? Sepertiga Al-Quran. Coba Nurul. Mengapa surat Al-Ikhlas senilai sepertiga Al-Quran dan apa maksudnya? Lanjut. Penjelasan pertama, keterangan bahwa surat Al-Ikhlas nilai sepertiga Al-Quran bersumber dari hadis Nabi SAW. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, di suatu malam ada seorang sahabat yang mendengar temannya membaca surat Al-Ikhlas dan diulang-ulang. Pagi harinya sahabat itu melaporkan kepada Rasulullah SAW dengan nada sedikit meremehkan amalnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, surat Al-Ikhlas itu senilai sepertiga Al-Quran. Tuh, ya, jadi kan ini sering kita dengar teh. Surat Al-Ikhlas itu apa tadi? Senilai sepertiga Al-Quran. Nah, apa maksudnya nih? Apakah kalau baca Quran Al-Ikhlas 3 kali hatam Quran gitu? Jadi ada orang tuh yang nggak baca Quran, bacanya Ikhlas doang. Ya, udah hatam gua, nah baca Al-Ikhlas 3 kali gitu loh. Ini apa maksud daripada orang yang baca Al-Ikhlas, maka seperti apa tadi? Seperti membaca sepertiga Al-Quran. Lanjut teh. Dalam hadis lain dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, sanggupkah kalian membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka bertanya, bagaimana caranya kita membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi SAW menjelaskan, Qul huwallahu ahad senilai sepertiga Al-Quran. Tuh, lanjut. Itu hadisnya sama juga. Nah, sekarang kita akan bahas makna Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Ya, Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran seperti makna Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 3 pembahasan pokok. 1, hukum seperti ayat perintah, larangan, halal, haram, dan seterusnya. 2, janji dan ancaman, seperti ayat yang mengupas tentang surga, neraka, balasan, termasuk kisah orang soleh dan kebahagiaan yang mereka dapatkan, dan kisah orang jahat, berikut kesengsaraan yang mereka dapatkan. 3, berita tentang Allah, yaitu semua penjelasan mengenai nama dan sifat Allah. Karena surat Al-Ikhlas murni membahas masalah tauhid, bercerita tentang siapakah Allah Ta'ala, maka kandungan makna surat ini menyapu sepertiga bagian dari Al-Quran. Baik. Jadi dalam Al-Quran ini, perhatikan buat semuanya ya. Di dalam Al-Quran ini ada 3 bahasan pokok. Dalam Al-Quran ya. 1 tentang hukum, ayat perintah, larangan, halal, haram. Janji dan lain-lain sudah. Termasuk tentang penjelasan tentang sifat-sifat Allah. Ya. Nah, kalau dilihat surat Al-Ikhlas ini kan bahasnya masalah apa? Tauhid. Ya, tentang siapa Allah. Ya, maka ini dianggap sepertiga apa tadi? Al-Quran. Jadi saya ulangi ya. Di dalam Al-Quran ada sepertiga bahasan tentang perintah, larangan, halal, haram. Sepertiga tentang janji, ancaman, surga, neraka, termasuk kisah orang soleh, bahagia, kisah orang jahat, sengsara, ada. Sepertiga lagi tentang sifat-sifat Allah. Maka siapa yang nah di dalam Al-Ikhlas kan isinya sifat Allah, maka dia seperti membaca sepertiga apa tadi? Al-Quran. Nah sekarang apa yang dimaksud orang yang baca Al-Ikhlas sama sepertiga Al-Quran? Lanjut, Nana. Kita simak keterangan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Sabda Nabi SAW, senilai sepertiga Al-Quran dipahami sebagian ulama sesuai makna zahirnya. Mereka menyatakan bahwa surat Al-Ikhlas senilai sepertiga dilihat dari kandungan makna Al-Quran. Karena si Quran adalah hukum, berita, dan tauhid. Sementara surat Al-Ikhlas mencakup pembahasan tauhid, sehingga dinilai sepertiga berdasarkan tinjauan ini. Tadi udah dibahas. Intinya kenapa disebut dengan Al-Ikhlas ini sepertiga Quran?
Karena di dalam Al-Quran ada sepertiga tentang sifat-sifat Allah, ya, surat-surat tauhid. Nah itu kan ada di Al-Ikhlas, berarti baca Al-Ikhlas sama seperti sepertiga Al-Quran. Nah ini penjelasan dari Ibnu Hajar. Siska, penjelasan kedua. Penjelasan kedua, bahwa isi Quran secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, kalimat insya, non berita, yaitu berisi perintah, larangan, halal haram, janji, dan ancaman, dan seterusnya. Kedua, kalimat kabar atau berita. Dan berita dalam Al-Quran ada dua. Pertama, berita tentang makhluk, kisah orang masa silam, baik orang soleh maupun orang jahat. Yang kedua, berita tentang Khalik, penjelasan tentang siapakah Allah, berikut semua nama dan sifatnya. Mengingat surat Al-Ikhlas hanya berisi berita tentang Allah, maka surat ini menyapu sepertiga makna Al-Quran. Ya, jadi sepertiga Al-Quran maksudnya maknanya. Ya. Maknanya. Lanjut. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, surat Al-Ikhlas senilai sepertiga Al-Quran karena isi Al-Quran ada dua, kabar dan insya. Untuk insya mencakup perintah, larangan, dan perkara mubah, sementara kabar di sana ada kabar tentang Khalik dan kabar tentang ciptaannya. Dan surat Al-Ikhlas hanya murni membahas kabar tentang Allah. Fathul Bari 961. Oke, sekarang udah selesai ya. Jadi kenapa disebut sepertiga Al-Quran ya? Maknanya atau karena memang Al-Ikhlas isinya tauhid yang Al-Quran itu memang sepertiga isinya adalah tentang mengabarkan sifat-sifat Allah. Nah sekarang ini yang sering kita banyak salah pahami. Pahalanya senilai membaca sepertiga Al-Quran. Lanjut, Teh Siska. Pahalanya senilai membaca sepertiga Al-Quran. Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya memberikan pahala ibadah kepada hambanya dengan nilai yang beraneka ragam. Ada ibadah yang diberi nilai besar dan ada yang dinilai kecil. Sesuai dengan hikmah Allah, sehingga umat Nabi Muhammad SAW yang usianya relatif pendek bisa mendapatkan pahala besar tanpa harus melakukan amal yang sangat banyak. Umat Muhammad SAW diberi oleh Allah Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ada juga Masjidil Haram, siapa yang sholat di sana dinilai 100.000 kali sholat. Kemudian surat Al-Ikhlas, siapa membacanya sekali dinilai mendapatkan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Dan Allah Maha Kaya untuk memberikan balasan apapun kepada hambanya sesuai yang dia kehendaki. Jadi memang dalam syariat ini ya ada pahala-pahala yang fantastis. Kayak masuk pasar ya. Siapa yang masuk pasar dapat kebaikan 1 juta kalau baca doa. Dapat kebaikan 1 juta, dapat ampunan 1 juta, naik derajat 1 juta, dibangunkan rumah di surga. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul hamdu wa yumiitu wa hayyun la yamut biyadihil khair wa la kulli syai'in qadir. Nah, itu ya, doa masuk mall ya, tapi bukan buka aplikasi Tokopedia ya, bukan ya. Buka aplikasi Shopee ya, bukan belajar juga, itu kan bukan mall. Ya. Terus banyak hal-hal yang pahalanya gede kayak apa ya, kayak siapa yang baca doa habis wudu ya, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya, maka dia pintu surga yang 8 terbuka. Hanya rahmat Allah, Bu. Jangan masa sih gitu lah. Itu masa sih itu ya, sama Bu tapikan gitu loh. Jadi harus kerjain aja. Karena umur umat Nabi Muhammad ini pendek, maka Allah kasih bonus-bonus yang banyak. Bagi yang hadis sahih, yang paham ilmu, dia akan mengejar bonus-bonus tersebut. Nah, untuk kayak salat di Masjidil Haram 100.000 ya, luar biasa. Terus kemudian malam Lailatul Qadar. Nah, termasuk salat Al-Ikhlas. Nah, di sini mendapatkan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Nah sekarang ada pembahasan dari ulama tentang tentang maksud daripada sepertiga Al-Quran ini apa? Lanjut Nurul. Senilai dalam pahala, bukan senilai dalam amal. Perhatikan, sebelum kita masuk nih, bedain antara senilai dalam pahala dengan senilai dalam amal. Pahalanya ya senilai dalam pahalanya, tapi bukan dalam pengerjaannya. Contoh, habis subuh duduk di masjid
sambil zikir sampai syuruk, pahalanya kayak apa? Umrah. Umrah. Itu senilai pahalanya, bukan dalam amalnya, dalam pengerjaannya. Karena dia tetap wajib haji kalau belum. Dan Anda yang punya rezeki, silakan 5 tahun sekali datang ke Tanah Haramain. 5 tahun sekali ya, dalam riwayat setahu saya. Siapa yang sudah 5 tahun tidak berangkat ke sana, maka terhalang dari kebaikan. Ya, maka mudah-mudahan cepat-cepat dibuka lagi ya. Cepat-cepat dibuka lagi. Ya tapi harus divaksin lagi ya, karena dia tidak terima vaksin Sinovac, dia terimanya vaksin Pfizer apa Moderna ya, Moderna. Nah, jadi ini senilai dalam pahala bukan senilai dalam amal. Kayak orang sholat di Masjid Kuba pahalanya kayak umrah, pahalanya tidak dalam amal umrahnya, dalam pengerjaannya. Makanya dibedakan antara senilai dalam pahala ya beda dengan senilai dalam amal. Syukur-syukur kita ngerjain semuanya ya. Udah sholat di Masjidil Haram, dia umroh pula, dia habis subuh duduk di Masjidil Haram sampai terbit matahari, lalu dia 15 menit dia sholat syuruk atau duha 2 rakaat. Itu lebih dahsyat lagi tentunya. Lanjut. Kami ingatkan agar kita membedakan antara al-jaza dengan al-izza. Tambah bingung lagi nih, al-jaza dan al-idza. Pahala dan pengerjaan atau amal. Lanjut. Al-jaza artinya senilai dalam pahala yang dijanjikan. Al-izza artinya senilai dalam amal yang digantikan. Paham nggak? Al-jaza senilai dalam pahala yang dijanjikan. Al-idza senilai dalam amal yang digantikan. Lanjut, membaca Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas mendapat nilai seperti membaca sepertiga Al-Quran. Maknanya adalah senilai dalam pahala atau al-jaza, bukan senilai dalam amal, al-izza. Oke, paham ya? Jadi siapa yang baca Al-Ikhlas, maka senilai seperti membaca sepertiga Al-Quran. Maknanya adalah senilai dalam pahala, bukan senilai dalam amal. Tentunya dalam amal lebih ini ya Bu ya, lebih besar lagi kalau dalam al-idza. Lanjut, sehingga misalnya ada orang yang bernazar untuk membaca 1 Al-Quran, maka dia tidak boleh hanya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, karena keyakinan senilai dengan 1 Al-Quran. Semacam ini tidak boleh, karena dia belum dianggap membaca seluruh Al-Quran, meskipun dia mendapat pahala membaca 1 Al-Quran. Oke ya, Nurul. Ya. Ada orang saya bernazar, kalau saya begini saya akan baca seluruh Al-Quran. Ini dia begitu ini baca kulhu 3 kali. Nggak bisa. Ya, itu senilai dalam pahala, tapi tidak senilai dalam pengamalan atau al-ijza. Lanjut sebagaimana? Bagaimana ketika ada orang yang sholat 2 rakaat sholat wajib di Masjidil Haram. Bukan berarti setelah itu dia boleh tidak sholat selama 50 tahun karena sudah memiliki pahala 100.000 kali sholat wajib. Kan ada orang edan Bu, ya gue sekali sholat di Masjidil Haram cuma 100.000, udah 5 kali gue 500.000. Terus saya 5 hari di sini 2,5 juta. Ya bayangnya dia nggak sholat lagi setelah itu, ya edan itu namanya. Jadi orang sholat di Masjidil Haram ya luar biasa pahalanya. 100.000 kali sholat wajib. Akan tetapi bukan berarti dia tidak bisa sholat lagi gitu loh. Dia harus sholat tetap ya. Gitu. Jadi bukan berarti setelah itu dia boleh tidak sholat selama 50 tahun. Alhamdulillah. Terus? Benar dia mendapatkan pahala senilai 100.000 kali sholat. Tapi dia belum disebut telah melaksanakan sholat wajib selama puluhan tahun itu. Iya Bu ya. Jadi bukan berarti dengan dia sholat dapat pahala 100.000 kali sholat, bukan berarti dia sudah sholat akhirnya dia nggak sholat lagi ya selama puluhan tahun, nggak benar. Jadi dia tetap ada kewajiban sholat karena itu dalam pahala bukan dalam pengerjaan ya, dalam jaza bukan dalam ijza, dalam pahala bukan dalam pelaksanaan
Ya, mudah-mudahan ibu-ibu paham ya. Lanjut. Berbeda dengan amal yang memenuhi al-ibadah seperti Jumatan, yang dia menggantikan sholat zuhur. Sehingga orang yang sholat Jumatan tidak perlu lagi sholat zuhur. Atau orang yang bertayamum karena uzur. Dia tidak perlu untuk wudhu, karena tayamum senilai dengan amalan wudhu bagi orang yang punya uzur. Kayaknya paham. Siska paham nggak? Ya Ustadz. Ya, paham ya. Iya. Ya, jadi misalnya gini. Kalau Jumatan sama zuhur itu namanya jaza apa idza? Idza. Ya, itu sama dalam pengamalan. Duhur, gak usah sholat Jumat. Orang yang sholat Jumat, gak usah sholat duhur. Ya. Maka itu sama dalam pelaksanaan. Orang yang tayamum, gitu, paling gampang nih. Ya dia nggak usah wudhu lagi dong. Tapi ada syaratnya kan, dia kenapa tayamum? Nah, dia nggak usah wudhu lagi. Kenapa? Orang udah tayamum. Berarti sama dalam pelaksanaan. Tapi ketika bicara orang baca qul satu kali sepertiga Quran, berarti dalam pahala. Bukan dalam pelaksanaannya. Jadi kalau ada orang nazar, saya janji mau baca, saya bernazar mau baca hatam Quran, ya maka dia nggak bisa baca qul 3 kali. Dia harus baca seluruh Al-Qurannya. Ya, karena yang baca 3 kali itu dalam pahala, bukan dalam pengerjaan. Ya, insya Allah gampang. Kemudian lanjut. Gantian, Nana. Al-Quran dibutuhkan manusia, keterangan mengenai perintah, larangan, dan semua kisah yang ada. Meskipun tauhid menjadi kajian paling penting dari semua itu, ketika seseorang butuh untuk mengetahui perintah dan larangan dalam masalah perbuatan, dan butuh untuk merenungi setiap kisah, janji, dan ancaman, maka kajian lainnya tidak bisa menutupi kebutuhan dia pada itu semua. Kajian tauhid tidak bisa menggantikan kajian perintah dan larangan. Demikian pula masalah kisah tidak bisa menggantikan perintah dan larangan atau sebaliknya. Namun semua yang Allah turunkan bermanfaat bagi manusia dan dibutuhkan mereka semua. Oke. Ya, udah ngerti lah ya tentang masalah ini ya. Tentang masalah bagaimana maksud daripada apa tadi? Kurhu, orang yang baca kurhu sama dengan sepertiga Al-Quran ya. Baik, saya bacakan ya ke selanjutnya keutamaan kurhu yang lainnya, tapi saya belum sempat ke scan-nya ya. Saya bacakan biar ibu-ibu semangat rajin baca Al-Ikhlas. Ya, kecil-kecil banget ya. Udah mau jam berapa? Udah mau ini, ada yang nanya nggak? Ada beberapa pertanyaan. Nanti kita lanjutin Falak Anas ya, karena rame ya. Karena rame. Maksudnya karena pembahasannya Falak Anas ini sangat penting, jadi saya coba pisahkan. Saya coba pisahkan antara Al-Ikhlas dengan apa tadi? Qul Falak dan Anas. Tapi ada dalam pembacaannya itu digabung. Tapi ada yang cuma Falak Anas saja. Saya ulangi ibu-ibu. Dalam pelaksanaan membaca apa tadi? Qul Falak Anas, ada yang kulhu saja. Ada yang kulhu saja. Ya, ada yang kulhu Falak Anas saja digabung semuanya. Ada yang Falak Anas saja yang dibacanya. Nah, ini tergantung Anda menginginkan apa dari 3 surat tersebut. Nah, ketika seseorang membaca tadi yang 9, berapa waktu tadi? 9 ya. 9 waktu baca apa tadi? Surat Al-Ikhlas, maka masing-masing memiliki keistimewaannya. Ada lagi nih, siapa yang baca Al-Ikhlas 10 kali dapat rumah di surga. Apa tadi? Ya, siapa yang baca apa tadi? Al-Ikhlas 10 kali dapat apa tadi? Rumah di surga. Allah berikan dia rumah di surga. Ya. Terus juga ada keutamaan ketika dibaca baik dia secara terpisah atau gabung dengan Falak dan Anas. Masya Allah.
Ternyata apa yang Anda baca selama ini, kulhu ya, Al-Ikhlas, ini luar biasa. Sampai tadi ada riwayat disolatin berapa tadi? 70.000 malaikat, Masya Allah. Bahkan ada sahabat Nabi ketika sholat gimana tadi? Dia selalu baca apa tadi? Al-Ikhlas. Selalu ditutup dengan Al-Ikhlas. Rakaat pertama baca surat lain, baca surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua baca surat lain, baru surat Al-Ikhlas. Ketika ditanya kenapa? Ya saya cinta dengan Al-Ikhlas. Maka kecintaanmu kepada Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk ke dalam surga. Dan banyak hadis-hadis lain tentang Al-Ikhlas. Bahkan tadi sudah dibahas, ya, ada orang yang meremehkan apa tadi? Al-Ikhlas. Ya, tadi sudah di ini ya. Jangan ini kan di sini saya ulangi ya. Di suatu malam ada seorang sahabat mendengar temannya membaca surat Al-Ikhlas. Diulang-ulang. Jadi boleh ya, sering-sering baca Al-Ikhlas itu diulang-ulang terus. Ya, diulang-ulang terus. Nah, pagi harinya sahabat ini melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sedikit meremehkan. Ingat ya, jangan remehin orang yang suka baca apa tadi? Al-Ikhlas. Saya pernah dulu ada ibu-ibu, jadi ada seorang ustadz, dia sholat. Kemudian dia baca Al-Ikhlas di sholat itu. Apa kata ibu itu? Masa kiai sholat baca Al-Ikhlas? Kagak ada surat lain apa? Gak boleh remehkan apapun dalam ayat Quran. Ya, apalagi Al-Ikhlas. Nah, ada sahabat Nabi yang selalu mengulang-ulang Al-Ikhlas. Nah, pagi harinya dilaporin sama Nabi dengan nada seperti meremehkan. Ya, seperti meremehkan. Maka keluarlah hadis tadi. Walladzi nafsi biyadi innaha ta'dilu sulusal Quran. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, surat Al-Ikhlas senilai sepertiga Al-Quran. Dan hadis-hadis yang lain yang banyak, yang mohon maaf saya belum tampilkan karena belum selesai di copy paste dirapihinnya. Tapi minimal apa yang kita bahas pada hari ini menjadikan kita tambah semangat dan tambah yakin dalam mengamalkan surat Al-Ikhlas. Dan ketika Anda baca pagi, sore, sebelum tidur, ya, atau yang tadi sudah kita bahas ada 9 waktu membaca Al-Ikhlas, maka pahamilah Al-Ikhlas dengan keyakinan, dengan keikhlasan. Maka Masya Allah, ya, ruqyah yang Anda bacakan, yang di dalamnya ada Al-Ikhlas, zikir yang bahkan orang habis sholat baca Al-Ikhlas, kulhu, falak, an-nas, ya, ini termasuk ruqyah mandiri. Terlalu hebat, ya, surat-surat dalam Al-Quran khususnya Al-Ikhlas. Tapi siapa yang nanya? Itu Ibu Yuniarti dulu, silakan mau langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jazakallah khairan atas waktunya. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Misalkan nih kita nggak keburu mau menghatamkan Quran, terus kita nggak misalkan kan harus 3 minggu ya, itu ada hadisnya katanya. Nah kalau kita nggak keburu menghatamkan Quran, itu membaca Al-Ikhlas itu bisa untuk seperempat Al-Quran ya? Kan udah dibahas tadi. Beda antara apa? Antara apa tadi ya? Antara Al-Jazza dengan Al-Izza. Jadi beda antara Al-Jazza dengan Al-Izza. Ngerti nggak Bu Al-Jazza sama Al-Izza tadi yang udah dibahas? Belum ya? Belum. Sudah dibolak-balik nih. Dengerin ya. Baik Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bahas bahwa sama di sini adalah sama dalam pahala, bukan sama dalam pengerjaan. Ya, bukan berarti Ibu sisa seperempat Al-Quran lagi. Ibu udah baca dari Al-Baqarah terus. Akhirnya sisa seperempat Al-Quran lagi. Ya, Ibu harusnya baca kan Quran semuanya 30 juz, tapi tinggal berapa juz lagi, 10 juz lagi misalnya. Lalu Ibu baca Al-Ikhlas 1 kali. Enggak sama. Itu bukan dalam. Jadi orang yang baca Al-Ikhlas sepertiga Quran itu sama dalam kayak pahala, bukan dalam pengerjaan.
Oh gitu. Ya, Iya, ini Pak. bolak-balik ya. Ngerti ya? Ya, jazakallah khairan Ustaz Iya. jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dah. Lanjut. Jadi ya ibu harus tetap baca Al-Quran lagi ya. Kan bacanya ibu 30 juz. Kemudian sisa 10 juz. Nggak bisa ibu ganti sama kulhu 1 kali. Yang 10 juz itu nggak bisa. Karena itu bukan dalam pahala, tapi dalam pengerjaan. Ya, jadi harus ibu baca tetap ya. Taib. Saya baca lagi. Lanjut lagi teh. Dari Ibu Ruslina. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustadz. Jika saat sholat maghrib membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas seperti yang Rasul lakukan, apakah sholat ba'diyah maghribnya tetap membaca ayat yang sama? Tetap sama ya, karena memang sunnahnya ba'diyah maghrib baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Baik, lanjut siapa? Ibu Anita. Ustadz, zikir pagi petang ada beberapa versi yang paling tepat yang disusun oleh ulama manakah? Semuanya bagus ya, cuman mereka berbeda pendapat tentang dalam masalah penelitian hadisnya. Jadi saya suka suka ada ibu-ibu yang kadang-kadang sotoy ya. Sotoy itu begini, lu baca zikir yang mana pagi sore? Gua baca yang dari Wahab Al-Qahtani. Oh, nggak bagus lu, itu masih ada yang begini. Baca yang ini, lu kagak sunnah. Nah, ibu ini ya nggak boleh seperti itu ya. Jadi gini loh, ada beberapa hal dalam zikir pagi sore itu yang memang diperselisihkan derajat hadisnya, seperti kalimat hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, itu kan dibaca 7 kali ya. Ada yang memperselisihkan riwayatnya. Nah, ada ulama yang ini hadisnya begini bagus, maka boleh diamalkan. Ada yang dhaif ya. Maka bagi yang memang mendoifkan dan yakin ya silakan nggak usah dibaca. Tapi bagi yang enggak, ini saya meyakin ya, apalagi pelajar ya. Pelajar misalnya, pelajar tuh seperti saya lah pelajar ya. Saya akan mencoba mencari. Jadi kalau pelajar itu nggak gampang. Saya harus mencari mana yang terbaik dari 2 pendapat ini. Nah, ini sampai satu kesimpulan gitu loh. Saya ikutnya yang baca aja ya. Saya yang nggak baca aja dengan alasan catatan ilmiah. Tapi bagi ibu-ibu yang nggak paham tentang masalah itu ya, penelitian seperti itu, ibu bisa ambil salah satu daripada ulama-ulama yang memang bagus dalam akidahnya, dalam ilmunya. Jadi yang ibu baca seperti Hisnul Muslim ya, yang ada di apa doanya itu ya, yang apa doanya itu karangan Dr. Wahab Al-Qahtani. Dan itu memang dia awal setahu saya itu yang tersebar di dunia itu buku itu. Kemudian ada ulama-ulama yang belakangan ya, bukan yang belakangan ya, mungkin yang masih muda ya, yang mulai meneliti lagi, lalu mengurangi ini karena riwayatnya begini ya. Jadi antara buku, jadi banyak ya yang udah nulis buku zikir pagi sore itu banyak ya. Ada Ustadz Yazid ya, yang pertama itu tentu ya bukan dari awal ya Ibnu Qayyim ya, terus kemudian ada lagi Imam Asy-Syaukani, kalau salah Tuhfatul Ahadu ya, saya lupa nama kitabnya itu ada ya. Saya juga pernah bahas kitab tersebut. Dan ulama-ulama dahulu sudah ada yang mengumpulkan seperti itu. Kemudian akhirnya Dr. Wahab Al-Qahtani ngambilnya, terus kemudian ada Ustadz Yazid yang bikin juga, ada lagi Ustadz Zazuli yang nulis ngumpulin juga ya. Intinya semuanya insya Allah baik, bagus. Cuman kalau ada beberapa perbedaan dalam menilai sebuah hadis, itu ijtihad dari mereka. Ya, bagi yang pelajar bagus meneliti lagi. Tapi bagi yang nggak bisa meneliti, maka dia bagus untuk mengambil salah satu di antara itu. Tapi jangan saling nyalahin ya, bagusnya. Jadi kadang-kadang nih gue dong baca yang ini paling sahih nih kayak begini.
Jangan seperti itu. Karena ada sudut pandang yang memang kadang berbeda dalam penilaian sebuah riwayat. Wallahu a'lam. Ya. Dari Ibu Lina. Bismillah Ustadz, berarti sholat baca Al-Ikhlas aja ya biar dapat banyak keutamaan. Ya nggak gitu juga. Ada yang memang baca Al-Ikhlas saja, ada yang lain-lain juga banyak. Ya. Tapi kalau ibu sering baca Al-Ikhlas dan menentukan suatu bacaan nggak boleh. Ya, jadi misalnya gini, ibu setiap sholat baca Al-Ikhlas saja, sehingga harus baca Al-Ikhlas, ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Tapi kayak begini loh, baca Zalzalah itu juga seperempat Al-Quran. Baca surat-surat yang lainnya seperti apa, An-Nasr ya, ada keutamaannya. Jadi gini, di mana yang bacaannya bebas, bebas. Tapi yang ada ketentuannya dari sunnah, maka itu saja. Kalau dia hafal ya. Yang memang ditentukan kulhu An-Nas, Falak An-Nas, yang ditentukan ayat Al-Kafirun Al-Ikhlas ya Al-Kafirun Al-Ikhlas. Jangan setiap sholat Al-Kafirun Al-Ikhlas mulu gitu loh. Akhirnya seolah-olah dia semua bacanya adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jangan. Jadi yang bersifat sebuah ketetapan, oh ini ada sunnahnya dari Nabi, ya udah kerjain Al-Kafirun Al-Ikhlas. Tapi yang bersifat bebas ya bebaskan. Ya kadang kulhu, kadang yang lainnya dan yang lainnya. Gitu loh. Ya, atau ibu yang mau ngamalin tadi, setiap baca satu surat baru Al-Ikhlas. Baca satu surat lagi satu Al-Ikhlas. Ya. Jadi jangan ditentukan ya, nggak boleh ditentukan. Oh saya mau Al-Ikhlas saja, nggak boleh ya, nggak boleh. Karena berarti menentukan sesuatu yang tidak ditentukan oleh syariat. Allah. Kalau baca zikir pagi petang Al-Maksurat bagaimana Ustaz? Ya memang Al-Maksurat adalah salah satu yang pernah dikoreksi. Ya dikoreksi tentang bacaan-bacaannya. Ya makanya kalau saya tidak merekomend itu. Ya, tapi kalau masih rekomennya masih Husnul Muslim, Dr. Wahab Al-Qahtani, Ustaz Yazid, ya, dan siapa yang Ustaz Jazuli juga ini bagus itu untuk dibaca itu mereka mengumpulkan merangkum untuk saat itu lebih baik, insya Allah lebih bagus, ya. Jadi yang Al-Maksurat itu memang dulu kan awal-awal Maksurat ya. Kemudian ada penelitian tentang masalah periwayatannya, akhirnya diseleksilah. Di yang dhaif dihilangkan, maka akhirnya kalau memang ada yang lebih baik, maka yang lebih baik tentunya. Tapi kalau semuanya baik, jangan dibilang ini kalau baca ini salah gitu ya, nggak bisa. Tapi memang Al-Maksurat memang ada penelitian yang bahasan ulama tentang masalah itu. Makanya dirangkumlah dari Al-Maksurat itu maksudnya diseleksi menjadi yang terbaik seperti itu. Jadi kalau saya sarankan ke Hisnul Muslim atau yang Ustadz Yazid atau yang Ustadz Jazuli, bagus itu udah kumpulan yang mungkin pilihan-pilihan insya Allah walaupun masih ada sedikit perbedaan. Lanjut. Tanya langsung Ustadz, boleh? Ibu Wilma silakan. Ibu Ilma. Ibu Ilma, tafadholi atau diganti dulu ya? Ibu Rupiah, silakan. Ibu Rupiah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas kesempatannya. Pak Ustadz mau tanya, zikir pagi petang dan zikir setelah sholat fardu. Biasanya kan kita kalau ini mau tanya Pak Ustadz, kan kalau sholat subuh dan asar itu kan setelah sholat sholat fardu kan dilanjutkan dengan zikir pagi petang. Nah kan kalau habis sholat fardu yang baca trikol tadi sama ayat kursi kan dibacanya terakhir kan Pak Ustadz. Gabung. Boleh digabung nggak dengan langsung? Boleh, lanjut aja. Ya, jadi, kalau ibu mau saya lebih suka dipisah-pisah. Saya lebih suka dipisah-pisah. Tapi kalau yang mau gabung nggak apa-apa, ya. Itu
bacanya setelah sholat fardu dulu, baca yang zikir fardu, kemudian kita sholat sunahnya apa ini? Apa namanya? Waktunya gitu, waktunya Pak Ustadz bacanya. Kalau digabung stop dulu, baru lanjut lagi gitu ya? Kan kalau digabung tinggal ibu gabung aja sama zikir habis sholat ya. Ya kan misalnya ibu habis sholat langsung baca ayat kursi, qul 3, falaq 3, nas 3. Baca sekalian zikir pagi dan sore. Terus ibu baca yang zikir habis sholat, baru deh zikir pagi sorenya. Jadi kalau yang qul ayat kursi falaq anas mau digabung ya di awal tentunya ya. Setelah istighfar dan Allahumma antas salam. Baru ibu baca ayat kursi, qul falaq anas. Niatkan digabung. Tapi kalau ibu mau misahin ya baca berarti yang fardu dulu. Selesai baru zikir pagi dan sore. Ya lebih suka dipisah ya, mudah-mudahan jadi pahala ya. Satu lagi Pak Ustadz, yang seperti bacaan tadi yang hasbiyallahu la ilaha illallah wa alaihi tawakkaltu tadi, itu saya baca yang itu boleh nggak Ustadz? Artinya kan bagus itu, tapi dia bilang itu harusnya doif, itu bagaimana Pak Ustadz? Boleh nggak kita baca? Kalau melihat sebuah riwayat mungkin bukan artinya, tapi lihat. Jadi ya kalau ada menurut Dr. Wahab Al-Qahtani itu bagus gitu ya, bagus. Ya, tapi menurut Ustadz Yazid itu ada kelemahan dan lain-lain. Jadi ketika ibu, saya mah yakin nih bagus, silakan ya. Doanya. Ya. Kalau enggak, saya mah mainnya yang sohi-sohi aja yang enggak ada perdebatan. Maka ibu, kalau saya suka yang Ustadz Yazid itu ringkas, nggak terlalu banyak gitu ya, nggak terlalu banyak. Jadi bagi yang memang cepat-cepat, buru-buru, maka baca yang ringkas lebih bagus ya. Tapi kalau punya waktu, silakan baca yang dari Dr. Wahab Al-Qahtani. Ya, insya Allah dua-duanya ulama sunnah. Ya Bu ya. Ya, makasih. Syukran, jazakallahu khair. Insyaallah. Jadi tadi ada apa aja Ustadz Yazid? Jazuli ada yang itu, yang apa doanya itu? Ya. Yang ini yang Hisnul Muslim ini yang apa? Dr. Wahab Al-Qahtani. Ya kalau banyak sih kalau mau disebut ya, tapi yang familiar aja ya, yang familiar yang ada di Indonesia itu. Satu yang Dr. Wahab Al-Qahtani, yang ibu kalau beli buku kecilnya ya, ada buku kecil ya dari Atibian gitu, dari Ibnu Umar, penerbit Ibnu Umar yang kecil ya, coklat itu ya, coklat. Nah itu yang kuning itu Dr. Wahab Al-Qahtani. Yang bukunya kita bahas ini ini namanya Hisnul Muslim. Jadi nanti di Hisnul Muslim ini ada pembahasan tuh tentang keutamaan. Nanti kita ketemu zikir yang hasbiyallah la ilaha illallah tawakkaltu rabbul arsyil azim. Jadi ibu-ibu yang kita lagi bahas ini namanya kitab Hisnul Muslim karya Dr. Wahab Al-Qahtani. Yang zikir pagi sorenya tenar banyak itu dia, setahu saya ya. Terus kemudian ada buku Ustadz Yazid, ada ya, lebih ringkas. Kemudian ada lagi buku Ustadz Yazuli. Yang Ustadz Yazuli saya belum baca, tapi insya Allah bagus karena nggak lepas lah ya, kalau ulama sunnah bahasannya insya Allah bagus-bagus. Lanjut. Ustadz, saya mau tanya, kalau yang tadi doa masuk mall itu masuk ke pusat keramaian kayak bandara, terminal itu juga nggak Ustadz? Tahu saya sih ya pasar ya Bu ya, pasar. Kalau memang itu ada pasarnya nggak apa-apa. Ya, maksudnya tempat orang berjual beli. Seperti mungkin masuk bandara. Kalau saya nggak tahu ya apakah itu termasuk bandara. Cuma sebenarnya di bandara juga banyak pasar kan. Ya mungkin bisa masuk ya, bisa masuk. Ada lagi? Rukyah tadi udah. Ini yang nanya di ini nih, di mana? Di chatting? Ya, ini masih ada di chat nih, Bu Nurul. Ya, silakan. Oh ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, mohon diulang kembali, mau tanya tentang pembacaan Auzubillah dan seterusnya. Sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat, terus apakah sebelum membaca surat keduanya kita harus baca Auzubillah lagi kah? Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustadz. Ya, kalau pendapat yang pertama itu hanya di awal saja. Sebelum baca Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca Fatihah. Ya. Pendapat yang kedua setiap rakaat. Ya, setiap rakaat
Kenapa setiap rakaat? Karena Fatihahnya sudah terputus dengan apa? Dengan ruku, dengan sujud, i'tidal. Maka dia mengulangi lagi dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum lagi godaan setan yang banyak. Kalau saya sih lebih suka bacanya setiap rakaat ya. Setiap rakaat saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi saya mudah-mudahan dengan itu setan pergi ya. Jadi ada ulama yang bacanya di awal saja ketika baca Al-Fatihah, sebelumnya dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ada lagi ya termasuk juga Imam Syafi'i ya bacanya di setiap, termasuk Syekh Al-Albani, Abu Malik Kamal Said Salim itu bacanya setiap rakaat ya, setiap rakaat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lebih suka setiap rakaat ya. Ibu-ibu silakan ya, nggak baca pun nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang baca insya Allah ya mudah-mudahan lebih khusyuk sholatnya karena dihindari dari godaan syaitan. Habis? Ustaz tadi jadi yang dapat hadiah siapa aja Ustaz? Tahu. Yang jawab satu-satu dapat ya Ustaz ya? Dapat aja ya. Dapat aja. Biar pada berani ibu-ibu jawabnya. Nah, nanti ini ya, kirim ke Teteh aja ya. Ya. Ibu yang tadi dapat tolong raise hand, Ibu Meta tadi. Ya. Bisa jawab menurut. Ya, ya. Yang nanya? Udah nggak ada Ustaz. Oke, ya. Tapi alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa dimudahkan untuk bisa mengamalkan. Baru kita bahas surat Al-Ikhlas ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan dari kajian Al-Hamzah ini tambah paham tentang Al-Ikhlas. Ya, mudah-mudahan dengan Al-Ikhlas yang Ibu baca ada kecintaan. Ibu baca Al-Ikhlas ada keyakinan. Ibu baca Al-Ikhlas ya ada pemahaman. Sehingga Al-Ikhlas Ibu bukan ece-ece. Ya, Al-Ikhlas Ibu berisi. Al-Ikhlas itu ya penuh dengan keyakinan. Dan ini penting ya supaya kita tidak hanya lip service saja, hanya sekadar lewat. Dalam sebuah riwayat disebutkan nanti akan datang suatu masa di mana orang baca Quran kayak minum susu. Orang kayak baca Quran kayak apa tadi? Kayak minum susu. Apa maksudnya? Cepat. Ya, cepat ya, pengen selesai. Jadi baca zikir pagi sore bukan karena pengen cepat ya Bu ya. Tapi baca zikir pagi sore ini tujuannya adalah supaya apa yang kita baca berpengaruh kepada yang apa yang kita baca ini berpengaruh pada kehidupan kita, dan Allah selalu menjaga kita dengan bacaan-bacaan tersebut. Itu saja, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan jemaah. Kita bersyukur sama Allah tuh. Nah, ini termasuk sunnah yang jarang dibaca tuh. Habis bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adinani bizikri. Itu doa bagus banget dibaca habis bangun tidur. Coba apalagi yang disebut alhamdulillah.